Kita semua tahu ya, hidup di zaman sekarang ini serba cepat, penuh tekanan. Gak heran kalau rasa cemas dan pikiran yang muter-muter terus atau overthinking itu jadi kayak hal yang biasa banget. Nah, kali ini kita akan coba gali kearifan dari ajaran Islam untuk menemukan ketenangan di tengah semua ini. Pernah nggak sih ngerasa kayak pikiran tuh nggak bisa berhenti, terus-terusan ngulangin masalah yang sama, atau ngebayangin skenario terburuk yang belum tentu terjadi? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini adalah pergulatan batin yang banyak banget dari kita alami. Tapi tahu nggak sih, sebenarnya rasa gelisah ini bukan hal yang baru loh. Dalam ajaran Islam, Al-Quran dan para ulama ternyata udah ngasih kita semacam peta jalan yang jelas banget buat menenangkan pikiran yang kalut. Yuk kita telusuri jalan ini sama-sama. Oke, kita mulai dari bagian pertama, hati modern yang gelisah. Kita akan coba kenali perasaan resah dan bingung yang sering kita rasakan, yang ternyata akarnya itu berasal dari hati yang nggak tenang. Nah, dalam pandangan Islam, ternyata kondisi pikiran kita itu nyambung banget sama yang namanya hati spiritual. Jadi kalau hati kita lagi nggak stabil, ya wajar aja muncul perasaan ragu, bingung, galau, bahkan hampa. Hidup jadi terasa kayak nggak ada artinya. Jadi, kenapa sih hati itu penting banget? Yuk kita bedah kenapa hati dianggap sebagai pusat kendali dari seluruh diri kita. Ada hadis yang luar biasa nih. Hadis ini ngasih kita analogi yang kuat banget. Hati itu ibarat raja buat tubuh kita. Artinya apa? Artinya kesehatan mental dan spiritual kita semuanya itu bergantung sama kondisi hati kita. Kalau hatinya baik, semuanya ikut baik. Oke, sekarang kita masuk ke akar masalahnya. Mari kita bedah dua pencuri utama kedamaian yang jadi biang kerok overthinking. Ini diidentifikasi oleh ulama besar seperti Ibnu Qayyim. Yang pertama, namanya khauf. Ini tuh rasa takut, cemas, khawatir soal masa depan. Pikiran kita isinya gimana ya kalau nanti begini, gimana kalau begitu. Padahal itu semua kan belum tentu terjadi dan ada di luar kendali kita. Yang kedua, huzan. Nah, kalau ini lawannya, ini soal kesedihan dan penyesalan akan masa lalu. Kita jadi kepikiran terus, coba aja dulu aku begini, andai saja. Padahal masa lalu kan sudah lewat dan nggak bisa diubah lagi. Nah, ini dia nih jebakan utamanya. Jadi, overthinking itu pada dasarnya adalah kondisi di mana pikiran kita kejebak di antara dua kutub ini. Kita cemas soal masa depan dengan pertanyaan, bagaimana jika? Sambil terus meratapi masa lalu dengan seandainya saja. Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang yang paling penting, gimana solusinya? Yuk kita masuk ke resepnya. Langkah-langkah praktis yang ditawarkan Islam buat menenangkan hati dan pikiran kita. Jadi, ada 3 jangkar spiritual utama yang bisa kita pegang pas lagi galau, yaitu sabar dan sholat, zikir, dan doa. Kita bahas satu persatu ya. Pilar pertama adalah sabar dan sholat. Sabar itu bukan cuma pasrah ya, tapi lebih ke bertahan dengan harapan yang kuat dan keteguhan hati. Nah, sholat itu jadi jembatan kita, koneksi langsung kita sama Allah buat minta kekuatan. Ada ucapan indah dari Nabi Muhammad, "Wahai Bilal, tenangkanlah kami dengan sholat." Ini nunjukin kalau sholat itu bukan cuma ritual kosong, sholat itu justru ruang istirahat kita, tempat kita bisa lepasin semua beban pikiran dan nemuin ketenangan yang mendalam. Berikutnya, zikir, mengingat Allah. Ini tuh ibarat meditasi spiritual yang powerful banget. Dengan zikir, kita mengalihkan fokus dari semua kekhawatiran kita ke Sang Pencipta. Coba deh, hati yang sibuk mengingat Allah, mana sempat mikirin yang negatif-negatif. Dan ini ditegaskan langsung dalam Al-Quran, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Jelas banget kan? Zikir itu kuncinya obatnya kegelisahan. Dan yang terakhir, doa. Doa itu adalah momen curhat kita sama Allah. Kita ubah semua rasa takut dan harapan kita jadi permohonan. Lewat doa, kita ngaku kalau kita ini lemah, dan kita secara aktif minta pertolongan dari Yang Maha Kuat. Ada doa yang singkat tapi maknanya luar biasa dalam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Ini pengingat yang ampuh banget, apalagi pas pikiran lagi ruwet, buat naruh kepercayaan kita di tempat yang benar. Satu lagi, doa Nabi Yunus yang terkenal bisa membawa kelegaan di saat-saat paling sulit. Intinya di sini adalah pengakuan total akan kebesaran Tuhan dan kelemahan kita. Dan justru kerendahan hati inilah yang membuka pintu pertolongannya. Nah, semua amalan yang tadi kita bahas itu, ujung-ujungnya mengarah ke satu hal, sebuah perubahan mindset total, yaitu kekuatan penyerahan diri. Dan inilah yang disebut tawakal. Ini dia penawar utama buat overthinking.
Tapi jangan salah ya, tawakal itu bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru sebaliknya, kita usaha semaksimal mungkin, lalu kita lepaskan beban untuk mengontrol hasilnya. Kita serahkan sisanya sama Allah. Terus gimana cara ngerapinnya? Kuncinya ada di 3 pola pikir ini. Pertama, husnuzon, selalu berprasangka baik sama Allah. Kedua, iman bil qadar, percaya kalau semua ini udah ada ketetapannya. Dan yang paling penting, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan hari ini, yaitu usaha kita, bukan hasil akhirnya. Ini yang bikin pikiran kita bebas dari bagaimana jika. Dan Allah sendiri yang berjanji dalam Al-Quran, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini adalah jaminan, sebuah janji keamanan buat hati yang mau belajar percaya dan melepaskan. Sebagai penutup, yuk coba kita renungkan ini bareng-bareng. Gimana ya kalau ternyata kedamaian sejati itu bukan soal mengosongkan pikiran kita dari rasa cemas, tapi justru tentang mengisi hati kita dengan mengingat Allah? Kira-kira apa yang bakal berubah kalau kita geser fokus kita dari kekhawatiran ke zikir?